Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membawakan podcast kami tentang fungsi komunikasi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Amelia Faira dengan NPM 2285376 dan teman saya. Saya Aldi Armawan, NPM 2285300135. Saya Adrazima Banjaro, NPM 228530161. Saya Ali Fariskuwa, NPM 22853023. Saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi yang dibacakan oleh Lipa. Yang pertama itu komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial ini mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Yang kedua, ada fungsi ekspresif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kata. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata. Namun, terutama lewat perilaku nonverbal. Emosi juga dapat disalurkan lewat puisi, lagu, tarian, lukisan, dan pemberian bunga maupun drama. 3 yaitu komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Mana komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas yang sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun seperti nyanyi ulang tahun itu, dan pemotongan kue. Ada juga pertunangan, siraman, pernikahan, ijab kabul, sungguh pada orang tua, dan sebagainya. Ulang tahun perkawinan hingga upacara kematian. Dan kini kegiatan olahraga pun udah menjadi komunitas ritual. Misalnya ada Olimpiade Piala Dunia yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Dan kalau untuk di lokal kita ada olahraga PON. Dan dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku yang bersifat simbolik, atau mereka akan memperlihatkan sesuatu yang menunjukkan simbol. 4 yaitu adalah komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Bila diringkas, kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk atau bersifat persuasif. Nah, komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan, to inform, mengandung muatan persuasif dalam arti pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan itu akurat dan layak untuk diketahui. Bahkan komunikasi yang menghibur, to entertain, pun secara tidak langsung membujuk halayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. Jadi pada dasarnya komunikasi itu sudah sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam mengungkapkan emosi, dan bagaimana cara kita memberitahu orang pun itu berbeda-beda tergantung dari komunikasinya. Jadi kita pun perlu mempelajari komunikasi, nggak cuman hanya sebatas kita tahu artinya gitu, tapi kita harus betul-betul mempelajari apa makna yang sebenarnya di komunikasi tersebut, karena beda pengucapan maka akan berbeda pula artinya. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini, alat kendali berarti komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan
yang harus dipatuhi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Komunikasi itu adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Jadi bisa jadi kita menyampaikan pesan kepada orang lain, tapi orang yang mendengarkan pesan kita itu bisa memiliki makna yang berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Itulah pentingnya tadi memiliki satu arti dalam arti komunikasi. Ketika kita memiliki arti yang berbeda dalam hal komunikasi, maka beda pula hal yang disampaikan dan hal yang diterima. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan seputar tentang podcast kami. Lebih kurangnya tolong dimaafkan. Kedepannya kami akan memperbaikinya lagi. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, dadah.